Kasus dugaan pencabulan terjadi di lingkungan pendidikan. Di Jember, seorang kiai pondok pesantren dilaporkan istrinya karena dugaan mencabuli santriwati dan ustazah. SAT ada seorang kiai pesantren yang berstatus tersangka kasus pencabulan. Pernyataan dan saudara terkait dengan peristiwa ini kita akan berbincang bersama dengan pengasuh pondok pesantren An-Nuriyah. Hari ini gue bakalan bahas salah satu isu paling krusial dan sensitif dalam masyarakat kita, Pak. Masa depan lembaga pendidikan Islam tradisional atau yang kita kenal sebagai pesantren. BTW, video ini gue buat bukan untuk menyudutkan pihak manapun ya. Nah, sebenarnya isu ini juga udah lama gitu. Cuman ya lagi rame lagi karena sempat dibahas oleh salah satu stasiun TV besar gitu. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih. Nah, kalau lo bingung atau nggak tahu separah apa atau sebobrok apa pesantren sekarang, bayangin aja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah santri di Indonesia itu nunjukin penurunan yang sangat drastis gitu. Jika kita lihat datanya di tahun 2020, kita memiliki sekitar 5 juta santri, Pak. Namun angka ini terus melorot hingga di tahun 2025. Angkanya diperkirakan menyentuh angka 1,37 juta jiwa. Nah, ini adalah penurunan yang lebih dari 75% dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Jika tren ini terus berlanjut, prediksi yang muncul ya peminat pesantren di Indonesia bisa benar-benar habis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, Pak. Kita harus bertanya-tanya nih, mengapa lembaga yang selama ini kita anggap sebagai benteng moral dan keilmuan Islam bisa mengalami krisis yang sedalam ini, Pak. Ini bukan sekedar masalah marketing sebenarnya. Ini lebih ke sistemik yang harus kita bongkar bersama. Nah, kita bakalan kupas tuntas apa saja kelemahan, isu gelap, dan langkah yang harus dilakukan biar institusi berharga ini tidak menuju kepunahan. Dan pastiin lu nonton sampai habis, biar nggak salah paham. Lu juga bisa tulisin pendapat lu di kolom komentar. Ya, yuk kita obrolin. Menyuarakan kritik terhadap pesantren selalu menciptakan polemik. Belakangan ini, setiap kali ada isu negatif yang muncul ke publik, apakah itu dugaan korupsi, kekerasan, atau eksploitasi, masyarakat langsung terpecah menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang gitu. Kubu pertama merasa pesantren telah disudutkan, citranya rusak, dan ini adalah pencemaran nama baik, Pak. Mereka seringkali bereaksi defensif, bahkan dengan seruan boikot terhadap pihak yang menyiarkan kritik. Reaksi ini muncul dari rasa cinta dan pengabdian terhadap institusi yang telah berjasa besar, Pak. Kubu kedua justru merasa momen ini adalah kesempatan emas gitu. Mereka melihatnya sebagai saat yang tepat untuk membuka semua bobrok yang selama ini tersembunyi, membersihkan dan mereformasi pesantren dari dalam, Pak. Bagi mereka, membiarkan praktik buruk berlanjut demi menjaga citra adalah pengkhianatan terhadap idealisme pesantren itu sendiri. Nah, untuk memahami masalah-masalah yang muncul di permukaan, kita harus melihat akarnya dulu. Kasus-kasus negatif, mulai dari kekerasan hingga eksploitasi, itu bukan kejadian yang berdiri sendiri gitu. Mereka semua bersumber dari satu akar budaya, yaitu feodalisme dan senioritas yang mengakar kuat di beberapa lingkungan pesantren, Pak. Nah, dalam budaya feodal, hubungan yang terbentuk adalah seperti antara tuan dan budak gitu. Tuannya adalah kiai beserta keluarga dan pengurus senior, budaknya ya para santri itu sendiri. Jadi gua tegaskan ya, ini nggak terjadi di semua pesantren, tapi terjadi di cukup banyak oknum pesantren gitu. Kiai dan keluarganya seringkali dipandang oleh santri sebagai sosok yang memiliki posisi dan kekuasaan mutlak. Keputusan mereka tidak boleh diganggu-gugat gitu. Sikap tunduk dan kepatuhan absolut ini seringkali dibungkus dengan dalih yang sangat spiritual, mencari barokah atau pahala. Santri dituntut untuk patuh 100% dengan kerendahan hati sampai ke level yang cukup ekstrim gitu. Bukan cukup lagi sih, sampai ke tahap yang emang ekstrim banget. Nah, kalian pasti pernah lihat salah satu dari video yang kayak gini nih, dimana ada beberapa oknum kiai yang membagikan jeruk tapi dengan cara ditendang atau mengharuskan para santri untuk mencium kaki sambil berjalan jongkok gitu. Nah, ini yang bahaya. Ketika kepatuhan menjadi mutlak dan dibenarkan atas nama agama, ruang untuk kritis menjadi hilang, Pak. Budaya inilah yang kemudian menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kekuatan absolut ini membuka pintu bagi berbagai masalah yang sangat merusak dan berbahaya bagi perkembangan mental dan fisik para santri, Pak. Kita akan lihat bagaimana budaya feodal ini menjelma menjadi eksploitasi tenaga santri.
Salah satu masalah yang paling merusak yang tumbuh dari budaya feodal ini yaitu eksploitasi santri. Tenaga santri yang seharusnya fokus pada proses belajar dan menghafal dianggap sebagai bagian dari pengabdian tanpa batas kepada kiai atau pesantren, Pak. Nah, pengabdian inilah yang seringkali dimanfaatkan secara gratis. Santriwati misalnya diposisikan seperti pembantu rumah tangga atau asisten pribadi tanpa dibayar, Pak. Tugas mereka bukan lagi berfokus pada kitab kuning atau pelajaran agama, melainkan mengurus urusan domestik keluarga kiai. Lebih parah lagi, ada dugaan kasus di mana santri perempuan dipaksa menjadi kuli bangunan, Pak. Bekerja tanpa keahlian, tanpa peralatan pengaman yang memadai, dan tentu saja tanpa bayaran seperser pun. Jadwal kerja mereka bisa membentang dari pagi hingga maghrib, Pak. Jika santri pingsan karena kecapean atau kelelahan ekstrim, bukannya mendapat pertolongan medis atau simpati, mereka justru didiagnosis menderita kekurangan ikhlas. Harga yang dibayar untuk eksploitasi ini sangat mahal. Dalam sebuah kasus tragis saja, pernah terjadi bangunan musola yang ambruk. Bangunan itu dikerjakan dengan tenaga santri tanpa izin mendirikan bangunan dan tanpa pengawasan profesional. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut korban luka, namun juga nyawa, Pak. Bayangin aja. Bahkan muncul dugaan adanya upaya dari pihak pesantren untuk menyembunyikan korban dari pihak berwajib. Ini adalah konsekuensi mematikan dari budaya yang menempatkan pengabdian buta di atas keselamatan dan hak asasi manusia. Dampak kedua yang tidak kalah mematikan dan bahkan lebih merusak secara mental dan moral adalah munculnya predator berkedok agama, Pak. Modus sucikan rahim untuk keturunan soleh. 20 santriwati diskidipapap oleh pimpinan Ponpes di Lombok Barat. Bayangin aja lingkungan pesantren yang sangat tertutup, yang menuntut kepatuhan mutlak dan yang minim pengawasan dari pihak luar, terutama jika kiai memiliki kekuasaan absolut, otomatis menjadi surga bagi para predator, Pak. Pelakunya bisa beragam nih, mulai dari santri senior yang memanfaatkan kekuasaannya, pengurus hingga oknum pengajar atau guru. Kita ingat kasus pelecehan yang melibatkan 13 santriwati di Bandung, bahkan beberapa sampai hamil dan melahirkan, Pak. Ada juga kasus di Jombang yang melibatkan anak kiai terpandang. Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, ini adalah pelanggaran kepercayaan yang sangat mendasar dalam institusi keagamaan. Ironisnya, modus yang digunakan seringkali berbasis agama, Pak. Beberapa oknum pelaku bahkan menggunakan dalih melakukan nikah siri tanpa wali dengan tujuan transfer ilmu atau mendapatkan barokah, yang digunakan untuk memperdaya santriwati di bawah umur. Ketika korban akhirnya memberanikan diri untuk bersuara atau speak up, yang terjadi bukannya mendapatkan perlindungan atau keadilan, justru mereka diancam dan diintimidasi. Tekanan ini bertujuan tunggal gitu, menjaga citra positif dan branding pesantren. Kan goblok. Jika laporan BBC menyebutkan bahwa lebih dari 40.000 santri rentan mengalami kekerasan di lingkungan pondok pesantren, nah ini justru jadi masalah nasional yang tidak bisa lagi kita abaikan, Pak. Kita perlu lingkungan yang sehat, terbuka dan aman, bukan sarang bagi predator. Mengapa masalah-masalah ini sulit diperbaiki? Alasan utamanya adalah kelemahan sistemik dalam pola pikir dan pembelajaran. Pertama, keengganan untuk menerima kritik seperti yang sempat disinggung tadi. Kritik seringkali ditanggapi dengan marah, bahkan dengan serangan balik yang kosong atau tidak relevan gitu. Ketika dikritik soal kebersihan yang jorok, mereka bukannya membersihkan, tetapi malah sibuk memaparkan dalil tentang toharo dari kitab-kitab lama. Mereka tidak mampu melihat esensi dari inti masalah gitu. Kedua, rendahnya kecerdasan nalar. Lembaga pendidikan idealnya mengajarkan 6 level berpikir, dari menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, menyimpulkan, hingga menciptakan ide. Sayangnya, banyak pesantren hanya fokus pada level terendah, menghafal kata per kata dari apa yang dikatakan ulama masa lalu. Level berpikir yang tinggi seperti menafsirkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau menganalisis masalah seringkali ditanggapi sebagai hal yang belum layak, atau bahkan dilarang. Santri dianjurkan untuk patuh pada hafalan teks, bukan pada pemahaman yang mendalam atau esensi gitu. Konsekuensinya, ketika santri bertemu realitas modern seperti global warming, identitas feminisme, atau menangani sampah, mereka akan kebingungan dan hanya mencari dalil-dalil lama untuk membenarkan pandangan mereka, Pak. Mereka mudah menghakimi perbedaan pendapat sebagai sesat karena perbedaan hafalan teks dianggap sebagai ancaman. Kegagalan mengajarkan nalar dan pola pikir ini adalah hal fatal bagi keberlangsungan mereka di tengah dunia yang terus berubah, Pak. Nah, meskipun kita mengupas sisi gelap dan kelemahan sistemik nih, kita harus jujur mengakui bahwa tidak semua pesantren bermasalah. Nah, data penurunan santri mungkin mencerminkan kegagalan pada sebagian, tetapi banyak pesantren gitu yang justru sukses.
Kita melihat banyak pesantren modern yang berhasil menciptakan lingkungan egaliter gitu, di mana santri-santrinya berprestasi tinggi bahkan hingga di tingkat dunia. Ada santri yang memenangkan medali emas di kompetisi robotik internasional di Korea Selatan. Ada santri yang berhasil menembus kampus-kampus top dunia seperti Nanyang Technological University dan University of Toronto. Nah, hal-hal positif ini membuktikan bahwa institusi pesantren masih memiliki potensi yang luar biasa dan sangat dibutuhkan gitu. Kasus negatif yang kita bahas harus kita anggap sebagai oknum yang merusak, ya walaupun jumlahnya tidak sedikit gitu. So ya, mungkin itu aja dari gua. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik tombol like-nya, subscribe. Kalau nggak suka ya udah biarin aja, nggak usah. Dan ya, gua Zul, bye.